Bapak Ibu semuanya yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu semuanya. Yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. 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 Semuanya yang diberkati Tuhan hari ini katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Shalom. 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 Bu Emma. Haleluya kabarnya ya. Shalom. Mari kita baca ya bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 32, tolong dibacain. Matius 14. Ya, Bu Priscilla bisa baca? pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bisa? Tes. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dan ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Amin. Matius 14 22 sampai 32. Ya. Yesus Sesudah berjalan di itu atas Yesus air. segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang dalam perahu itu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Saudara, ayat ini mungkin sudah biasa kita baca tentang Yesus berjalan di atas air. Tapi Roh Kudus berkata, coba dicermati. Saat Tuhan memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan banyak orang yang disuruh pulang. Artinya, kalau jadi murid Tuhan ada pembedaan. Kita menjadi anak Tuhan, mau dimuridkan ada pembedaan, mau dididik dan mau dihajar. Walaupun itu terkadang tidak enak. Tapi ternyata menjadi anak Tuhan ada pembedaan. Ternyata ada suatu kehormatan yang mengandung tanggung jawab. Tapi jangan pernah berpikir kalau dibedakan itu langsung enak. Ya, dan jangan berpikir kadang kita diberi tugas-tugas, entah itu di pelayanan, itu di pekerjaan, di kantor, dan kita merasa, kenapa kamu kasih tugas aku? Kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Nah, saudara, ini warning, karena saat kita dibedakan, kita ada tugas. Dan dalam pembedaan itu bukan berarti semua lancar dan aman. Karena ayat itu berkata, ada angin dan ada gelombang. Dan saat jam 3 malam, artinya tidak langsung Tuhan itu datang menolong. Ya, sudah berjalan bermil-mil. Terkadang kita itu sudah berjalan, ya, kita sudah berjalan, dan kenapa Tuhan tidak membantu? Kenapa Tuhan tidak datang?
ternyata ada saatnya Tuhan itu datang, ya, tapi murid-muridnya tidak mengenal. Dia malah berkata itu hantu, ya, berkata itu hantu. Ini gambaran, ya, orang Kristen sudah sedekat dengan Tuhan, tapi tidak mengenal suaranya, tidak mengenal tegurannya, tidak mengenal pertolongannya, tidak mengenal cara Tuhan mempromosikan kita, tidak mengenal bagaimana cara menengking setan, ya, cara gimana untuk kita tidak mau. Saudara, terkadang itu apa yang kita doakan, ya, hasilnya tidak sesuai. Misalnya gini, kita berdoa minta berkat datang, berkat datang, berkat datang. Kita berdoa minta berkat datang. Yang datang apa? Sampai puasa, yang datang ada suara yang berkata gini, nak, uangmu kan masih 500.000, ya. Yang 250 beliin nasi dan dibagi-bagi, ya. Yang 250 baru buat kamu, atau sebaliknya malahan. Yang lebih banyak suruh bagi-bagi, yang kita tinggal sedikit. Saat itu kita akan berontak, atau Tuhan itu lagi ngetes, ya. Apakah anakku ini pantas untuk dipercaya menjadi bendara surga? Apakah anakku ini pantas untuk dipercaya lebih yang besar? Dan saat kita dites, ya, apakah kita lolos dan apakah kita, itu bukan suara Tuhan, itu suara hantu. Itu suara hantu. Ya. Terkadang itu ada lagi, saudara, ya. Kita itu minta, Tuhan beri aku 9 buah rohmu, beri aku 9 buah rohmu kesabaran, beri aku pengangkatan diri, beri aku karakter Kristus, ya. Saat bilang gitu, tiba-tiba ditemuin orang yang sombong, orang yang jengkelin, orang yang mengaduk-aduk hati. Ternyata Tuhan lagi ngetes. Sampai di mana karakter? Sampai di mana karakter? Saat kita ketemu orang yang menjengkelkan, yang membuat berlawanan dengan hati kita, terkadang Tuhan itu lagi ngetes. Dan apakah kita menganggap itu hantu, ataukah kita menganggap itu dari Tuhan? Dan aku percaya ada suatu kuasa mujizat. Saudara, ayat yang selanjutnya, ya. Petrus masih tidak percaya, masih ngetes Tuhan, dan dia berkata, kalau itu Tuhan, ya, berjalan di atas air, aku bisa datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Terkadang kita sudah tahu keinginan Tuhan, kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu Tuhan kepengennya ini, kita masih ngetes, enggak nanti aja. Itu bukan cuma Anda, saya juga, ya. Saya juga waktu sudah disuruh jelas, kamu pergi ke China, kamu doling di China, doling bisa. Saya sudah ngomong, saya sudah pernah. Waktu itu kalau saya taat, itu sebelum terjadi corona, sebelum pandemi, tepat sebelum pandemi, saya menyesal setengah mati, ya, kan? Sama aja kan? Sudah tahu, ya, tapi bantah. Dan saat Petrus ngetes, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa. Tetapi saudara, tidak lama kemudian Petrus turun dari perahu dan tiba-tiba dia merasa tergoyang-goyang. Perahu itu merasa tergoyang-goyang, kayak ada tiupan angin, akhirnya dia jatuh. Ya. Hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan panca indera. Ya, ini gambarnya. Hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan panca indera yang membuat ambang bawah sadar kita tahu banyak tentang Tuhan, ya. Bahkan kita banyak tahu itu banyak perjanjian dengan Alkitab itu kita anggap teori, ya. Kita tahu semuanya, tapi setan menarik di ambang bawah sadar dengan yang dilihat yang di depan. Apa? Ya. Hati-hati dengan ombak yang di depan, ya. Ombak yang di depan sekarang di mana-mana soal pandemi, ya. Bagaimana kita bisa berkata
Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bagaimana kita bisa berkata seperti itu di saat ombak di depan kita? Saudara, ini lihat gambar. Perahu itu, ya, saya gambarkan itu, Petrus sebenarnya sudah di zona nyaman loh ya di perahu ya. Ada banyak teman, ya, dia sudah di zona nyaman. Tapi dia mau keluar, ya, dia mau keluar, dia mencoba. Padahal depannya ada tubuh. Tapi itu membuat dia, karena merasa tadi, dia jatuh. Saudara, ini artinya saudara, jangan dalam zona nyaman. Ya, sedalam zona nyaman kita untuk tidak membuat kita keluar dan kita mencoba dan kita berbuat, ya, bukan mencoba lagi, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jangan seperti Petrus untuk dia mendengar hatinya, merasakan tiupan angin, maka dia tenggelam. Dan Tuhan bilang, tolonglah aku. Dan kabar baiknya, ya, bersama Tuhan pasti diangkat. Kabar baiknya bersama Tuhan, sekalipun dia ngetes, sekalipun dia sudah action. Saudara, gambar ini berarti kita bukan cuma iman, tapi action. Dia mau melakukan. Saudara, ambang bawah sadar ini yang membuat Petrus jatuh, ya, itu hati-hati. Karena semua kita akan melalui ambang bawah sadar itu. Saya kasih kesaksian saya sendiri. Suatu hari, ambang bawah sadar itu kayak ada suara setan itu yang berkata, kamu ngalamun, ya. Dan saya tiba-tiba bisa ngalamun. Dan di ambang bawah sadar itu, setan itu kayak bercerita, ya. Lihat kamu, ya. Si A dulu mau bangkrut, kamu doain, sekarang jadi, ya. Si B tendernya berapa miliar, saingannya pakai dukun, minta doa kamu, akhirnya menang. Si C, si D, dikasih lihat semua, ya kan? Seolah-olah itu benar. Dan lagi ambang bawah sadar itu, setan menembak dengan cara bilang gini, mereka semua lupa kamu kan? Mereka cuma minta kamu sebagai ban serep, kalau bahasa Jawanya itu pambel butuh. Kalau bahasa Indonesia itu hanya untuk membutuhkan, gitu. Terus saya bisa jawab, iya ya, benar juga ya. Mereka semua lupa kamu, iya ya, betul juga ya. Ya. Tapi saudara, kalau kita dengan Roh Kudus, tiba-tiba ada alarm surga yang bunyi, yang berbunyi, gitu kan, dan berbunyi, hei, kamu ngapain? Kamu mendengarkan iblis. Dia akan berkata, semua karena kamu, dan bukan karena Tuhan. Dan dia akan berkata gini, semua harus ingat aku, harus ingat aku. Ya, kalau alarm itu tidak bunyi, apa yang terjadi? Bisa membuat kepahitan. Saya melihat orang-orang itu, kalian itu cuma gitu kan sama aku toh, ya kan? Membuat kepahitan. Dan yang kedua, Roh Kudus menerangkan, kamu akan dipotong. Semua taburanmu yang seharusnya punya rumah di surga, sebagai deposito di surga, akhirnya dipotong habis. Karena apa? Kepahitan dan kepengen tepuk tangan manusia. Sehingga Amin. buku kehidupan dibuka. Saya ngomong malaikat, ini mana taburanku? Aku sudah mendoakan banyak orang, aku berdoa dengan tulus, bla 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 bla. Dan malaikat berkata, kamu sudah menuai. Kebas dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi. Sudah menuai. Dan saat kita berkata, kagak, aku belum menuai, belum. Dan saat itu akan berkata, kamu sudah menuai. Karena kepengen jadi pahlawan. Dan kepengen tepuk tangan manusia. Dan semua manusia mengingat bahwa semua sudah kamu doakan dan berhasil. Dan bukan lagi Tuhan, dan bukan lagi Yesus Masih. Saudara, hati-hati dengan ambang bawah sadar.
Dan masalahnya apa? Kita itu kepengennya cepat saji, ya kan? Siap saji. Kita kepengen makanan yang selalu di depan meja. Ya. Padahal saudara perhatikan, apapun makanannya itu asalnya melalui api, ya kan? Apapun makanannya, saudara mau berupa roti, saudara mau buka bakaran, saudara mau apapun, itu melalui api, ya. Saudara nggak pernah lihat apinya. Saudara lihat di atas meja yang enak. Saudara nggak ngerti apinya. Saudara nggak ngerti seberapa apinya tadi panas. Seberapa lama dia di api. Saudara, itu ilustrasi hidup kita. Kalau kita menjadi emas yang murni, seberapa kita dibakar. Seberapa kita mau. Itu kerelaan hati kita dengan Tuhan. Relaan hati kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan, aku mau memikirkan perkara yang di atas. Kolose 2 berkata, Kolose 3 berkata ayat 2, pikirkanlah semua perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, saat saya baca itu saya rada bingung, saudara. Pikirkan perkara di atas. Lah kita tuh di bumi, gitu kan? Kita tuh menginjak bumi, gimana mikirkan perkara yang di atas, gitu kan? Saudara, di atas itu banyak banget kekekalan. Banyak banget kedamaian. Banyak banget cerita tentang kemenangan. Banyak banget kemenangan-kemenangan. Dan saat kita hanya di depan, hanya melihat yang di bumi, yang di depan mata, akan seperti Petrus dan jatuh. Saat engkau melihat di depan matamu, banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang sekarang ini, yang tiba-tiba. Dan itu membuat ketakutan. Kita sedang memikirkan perkara di bumi ngengat dan karat. Di bumi ada pencuri, ya, yang selalu mengganggu, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi saudara, pikirkan yang di atas. Saat engkau mau bekerja, lakukan pekerjaan kita sebagai penyembahan. Sekalipun engkau seorang ibu rumah tangga, sekalipun engkau cuma memasak, lakukan sebagai penyembahan. Engkau memberikan yang terbaik. Sekalipun engkau nggak bisa apa-apa, engkau nggak mempunyai keahlian apa-apa, engkau sedang menyapu, engkau menyapu dimanapun tempat, baik itu gereja, baik itu tempat-tempat yang engkau tidak dibayar, lakukan sebagai penyembahan. Ada perhitungan di atas. Engkau sedang melakukan perkara di atas. Dan saat engkau melayani, bukan karena engkau diperintah, dan bukan karena rutinitas, dan bukan karena sebuah nama, dan bukan karena sebuah nama, engkau sedang melakukan perkara di atas. Saudara, hati-hati dengan kesukaan makanan yang siap saji. Karena engkau harus melihat prosesnya. Engkau harus melihat. Saya baca ini. Mazmur 60 ayat 14. Boleh ditayangkan supaya semua bisa membaca. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan-lawan kita. Saudara, kita itu sukanya, maaf Bu, tadi Bu, ulangin lagi Bu, ayatnya. Ya, saudara cermati ya. Kita sukanya yang bawah. Sebab Ia sendiri, sebab Tuhan sendiri akan menginjak para lawan-lawan kita, ya. Kita suka banget ayat ini, ya. Bahwa Tuhan sendiri akan menginjak lawan-lawanku. Senang banget, ya kan? Tapi kita lupa ada sebabnya yang menjadikan akibat Tuhan mau menginjak-injak lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita dengan siapa? Kita dengan siapa? Dengan suara hati kita. Apakah dengan kesombongan kita? Apakah dengan komunitas kita? Siapa di sebelahmu? Hati-hati. Siapa di sampingmu?
yang bisa mempengaruhi, sehingga tidak berlaku yang berkata, aku bisa melakukan perbuatan gagah perkasa. Dan Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan-lawan kita. Jangan suka yang di bawahnya. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Asal kita dengan Allah, dengan Yesus HaMasiah, dengan Yehova Nisi, Panglima perangku, engkau akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, hati-hati kata dengan Allah. Ya, hati-hati kata dengan Allah. Itu tidak mudah. Karena apa, saudara? Sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya ini, saya ganti. Dengan Pak Ibron, saya mau berdoa. Ya, saya harus menunggu janjian waktunya. Sedangkan Pak Ibron dari jam 6, jam berapa, kadang siang ada. Ya kan? Padahal ada konseling. Ya kan? Dengan Pak Ibron aja saya masih menunggu waktu. Ya. Apalagi kalau saya, Pak, saya butuh diskusi. Ya. Pasti ditanya, untuk apa, kapan. Ya. Nah, dengan Allah, seberapa engkau mengerti selera Tuhan, seberapa engkau mengerti Tuhan minta waktu kita, seberapa Tuhan minta, nak, dengar detak jantungku, nak, dengar seleraku, aku menyeru kau ke tempat ini. Saudara, Amen. Yang saya cerita, waktu itu, kalau boleh, saya ngomong, saya minta ampun, saya nangis, sampai Tuhan sudah jelas. Sampai digituin. Nah, itu loh, ada tiket pergi Cina murah. Ayo berangkat. Ya. Itu gara-gara saya ngajak anak saya bilang nunggu. Itu waktu itu panas, gitu kan. Ya. Sampai Tuhan ngomong, kamu ajak hamba Tuhan ini. Masih aja seperti tadi Petrus, ya toh. Mendengar ambang bawah sadar. Tuhan, entar ya. Kan sudah pernah beberapa kali. Gitu loh, saudara. Hati-hati ambang bawah sadar. Sehingga itu tidak bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, tapi suka kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Saudara, Mazmur 104 ayat 32. Boleh di ini, Bu? Sulit. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Ya. Sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Ya. Terus lanjutannya itu ada itu. Lanjutannya, Bu. Saudara, Tuhan yang bisa memandang bumi sehingga bumi di tangannya bisa bergetar. Saudara, Tuhan yang bisa menyentuh gunung. Saudara, itu yang berkatakan punya iman sebiji sesawi. Itu bisa memindahkan gunung, artinya apapun masalah kita, apapun kata dunia, bersama Tuhan, masalah itu menjadi gunung apapun berpindah. Dari gunung penyakit menjadi gunung kesembuhan, dari gunung mujizat. Apapun engkau sekarang penderitaanmu, ada gunung kemenangan. Apapun engkau yang sekarang jalani, Tuhan sedang berkata, anakku mempunyai iman sebiji sesawi, pindahkan gunungmu. Apapun gunung itu engkau sedang sekarang bergumul, pelayananmu, engkau sedang bersama-sama orang yang tidak menyenangkan hatimu. Tuhan sedang berkata, aku sedang mengetes engkau. Aku sedang mengetes engkau. Suatu hari aku mempercayai engkau yang besar. Saudara, amin. Ada suatu ilustrasi. Kita itu kadang berdoa. Misal berdoa ya, minta gini, Tuhan, aku butuh 1 galon aqua. 1 galon yang itu. 1 botol lah, 1,5 liter. Ya, aku butuh Tuhan. Aku berdoa, aku butuh itu Tuhan. Aku butuh itu Tuhan. Berkati 1 botol aqua 1,5 liter. Aku butuh itu. Dan saudara, doa-doa tidak dijawab. Tapi Tuhan tahu, dikasihlah
1 gelas atau 2 gelas gitu, atau 3 gelas. Ya. Terus kita kadang berontak. Aku mintanya 1 botol. Ya, kenapa yang datang cuma 2 gelas? Hati-hati dengan pemberontakan itu. Hati-hati dengan kemarahan. Seperti Petrus mendengar suaranya dan dia jatuh. Ya. Sekalipun Tuhan selalu mengangkat. Saudara, ngerti nggak kalau Tuhan sedang ngomong, anakku, kenapa engkau langsung marah? Kenapa engkau langsung kecewa saat aku tidak memberi engkau 1 botol aqua mineral? Ngerti nggak anakku? Aku sedang mempersiapkan engkau menjadi distributornya mineral. Ngerti nggak? Aku sedang mempersiapkan engkau. Amin. Tapi seorang distributor harus dilihat kepandaianmu. Engkau harus mempunyai lahan. Engkau harus dipercaya. Engkau bukan menjadi kepandaianmu yang ecek-ecek. Engkau harus loyal. Engkau harus apapun. Di saat itu, suara hati kita menjadi sasaran empuk yang namanya setan, yang namanya kampret. Untuk segala yang besar dihancurkan dengan ambang bawah sadar. Saudara, saya tuh pernah ngomong sama Roh Kudus gini, Tuhan, kayaknya itu 9 buah roh, apapun karakter Kristus, itu cuma 1 Tuhan. Kalau punya penguasaan diri, semuanya beres. Karena apa? Saudara mau sombong, ada penguasaan diri. Saudara mau tersinggung, ada penguasaan diri. Saudara mau iri, ada penguasaan diri. Ya, saudara, apapun kita sudah dalam akhir zaman. Kita nggak bisa berkata ini tuh belum saatnya, gitu kan? Saudara, kasih itu akan semakin hari, saudara, semakin hampa. Tapi apakah keputusan kita? Apakah keputusan kita hari ini? Apakah kita mau menyatakan suara Tuhan? Apakah itu hantu? Ya. Saat kita disuruh dibedakan, apakah kita ngomong malas, kenapa aku nggak ada yang lain? Ya, toh? Saudara, apapun, tetesan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan sepenuh hati, bukan untuk nama kita. Ada jaminan. Saya sudah membuktikan banyak hal. Amin. Saya nggak bisa cerita banyak karena nanti memakan waktu. Tapi semua yang Tuhan janjikan itu iya dan amin. Iya dan amin. Saudara, saya kasih kesaksian ya. Saat saya disuruh misalnya ya, doa peperangan di mana ya, kalau saya taat, itu langsung dapat jiwa yang orangnya berurusan dengan itu, urusan dengan kuasa gelap di situ. Itu pasti langsung, pasti, dan bukan cuma 1 kali. Saudara, saya sampai heran, kenapa ya kok bisa terkonek? Karena apapun yang kita jalani itu, kalau bersama Tuhan, kita itu bisa gitu terkait, bisa berkaitan. Tapi kalau kita memikirkan perkara yang dunia, itu kita gini. Tapi kalau kita mau, itu kita terkait. Gimana bisa menjadi terkait? Kalau kita makan suara hati kita. Suara hati memang lebih enak. Saat kita mendengar, saat kita gampang tersinggung, itu memang lebih enak. Ya, bagi orang dunia. Tapi gimana roh kita bisa menyala-nyala? Gimana kita, saudara, kita bisa ngetes diri sendiri? Kita bisa ngetes diri sendiri. Bohong kalau tidak bisa ngetes diri sendiri. Apakah kelemahan kita? Jangan sampai kita seperti tadi cerita Petrus tadi. Ya. Tapi Tuhan itu ngomong, saudara, saat di perahu itu, ya, Roh Kudus bisa ngomong, nak lihat nak, di perahu itu, ya, yang berani minta Petrus, yang lain enggak, ya kan? Yang berani action Petrus, ya. Tapi saat
Petrus bisa di atas air, ya, semua juga diam, ya kan? Itu Roh Kudus bilang ngomong, cermati, ya, tidak ada yang iri kan, nggak ada yang ribut. Dan saat Petrus jatuh pun di Alkitab tidak ditulis teman-temannya yang lain mengatain syukur gitu kan, atau rasain lu gitu kan. Nah, itu Roh Kudus bisa bercerita sama saya. Lihatin teman-temannya yang lain Petrus jatuh, di Alkitab tidak tertulis berkata mereka semua mencemooh, ya kan? Nah, saudara, ini sekarang Tuhan mau ngomong, apa yang di depanmu? Apa gelombang hidup kita? Apa gelombang hidup kita? Saat ini, malam hari ini, Tuhan sedang bertanya, apakah mau engkau berjalan bersama Tuhan? Apakah engkau mengenal Tuhanmu? Apakah engkau berkata, apakah di depanku ini hantu atau Tuhan? Tuhan sedang bertanya kepada diri kita sendiri, masing-masing, Anda dan saya. Dan saat kita melayani, maukah kita dibedakan? Maukah kita dididik? Atau kita berkata, aku mau melayani tapi dengan suara hatiku. Aku mau melayani bukan dengan suara Tuhan, tapi semauku, sepandai-pandaiku. Aku punya kepandaian. Saudara, hati-hati dengan kepandaian. Hati-hati dengan kreativitas kita yang bisa berkreasi. Kreasi itu yang seperti membuat bumbu antara suara Tuhan dengan kreatif kita. Ya. Kalau kita tidak berkomitmen, kreatif kita, kepandaian kita itu dicampur demi nama, demi kesombongan. Itu yang hati-hati. Saudara, saya itu seharusnya nggak mau firman ini. Tapi saya itu sudah dapat soal membelah laut. Bagaimana kekuatan roh kita, apapun di depan kita, laut masalah di depan kita, laut apapun di depan kita, gimana kekuatan roh kita bisa membelah. Baik itu masalah, baik itu penyakit, roh kita gimana. Tapi Tuhan tiba-tiba memberi ayat ini. Dan saudara, saya itu ya sudah bukan males ya saudara untuk ayo doa satu-satu. Saya tidak males karena sekali lagi untuk Tuhan, ya kan? Tapi tiba-tiba tadi malam Tuhan bilang ini, besok malam kamu nggak doain satu-satu. Sebentar, jangan putus asa. Banyak yang tahu HP saya, nanti minta sampai nggak bisa. Amin. Jangan putus asa. Ya, banyak yang tidak doa. Tuhan ngomong gini, besok pagi aku akan memberi malaikat khusus kelimpahan. Dan mantap. Dan saya itu bingung, saudara. Tuhan ini, nah, kayak itu tahu, masih ngetes, saudara, masih ngetes. Tuhan benar Tuhan. Aku nggak usah doa satu-satu. Tuhan bilang, aku akan memberi malaikat kelimpahan. Kelimpahan itu macam-macam. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan iman, kelimpahan daya cipta, kelimpahan api cinta. Amin. Kelimpahan api cinta. Amin. Terus saya itu masih ya biasa saudara. Tuhan benar ya Tuhan, benar ya Tuhan, benar ya. Besok pagi Engkau memberi malaikat kelimpahan ya Tuhan. Sampai saudara, Tuhan itu ngomong, lihat tanganmu. Boleh, saya itu nggak mau menampilkan. Nanti kalau menampilkan ngomongnya ibu mau pamer. Tapi gini loh, kadang itu Anda itu mintanya bukti. Ya toh, mintanya bukti. Betul. Ibu ditampilin sebentar langsung di ini ya Bu ya, Bu Rizka ya. Bukti di tangan Bu. Yes, bukti di tangan saudara. Ada gold, ada emas. Mantap. Ada emas, ya. Imanmu yang menangkap itu. Kalau saudara bilang, itu beneran nggak Bu? Ini ada CCTV surga. Yes, ya. Saudara berhadapan dengan CCTV surga. Yang nggak ngomong beneran, itu berhadapan CCTV surga, bukan dengan saya. Amin. Nah, kalau saudara haleluya. Haleluya. Di mana emasnya?
Kalau saudara tanya di mana emasnya, ya jelas saya makan dong supaya jadi daging. Amin. Supaya jadi daging. Ya. Jadi percaya malam hari ini Anda dapat terobosan dan nyambung juga saudara. Kalau yang dari Tuhan itu nggak nyambung dengan Pak Ibron. Amin. Beliau cerita soal dapat dari Tuhan, akan memberi makan, akan memberi menabur untuk para hamba Tuhan, ya, para hamba Tuhan. Saya bilang kok bisa nyambung ya? Terima dengan iman. Kiarapa sakarama takarapa yara sikarapa. Kiarapa yara sakarama. Kiarapa papa ropoiro sakarapa yara sikarama. Kiarapa papa ropo sakarama. Kiarapa sakarama. Kiarapa papa ropoiro sakarama. Saudara ingat, saudara ketemu Tuhan, saudara mencari Tuhan. Jangan karena butuh mujizatnya, saudara akan rugi. Saudara akan rugi. Saudara mengejar mujizatnya, itu saudara akan rugi dan saudara salah besar. Tapi saudara mencintai Tuhan. Di situ sumber segala-galanya. Ya. Saudara rugi. Kayak misalnya gini deh. Kalau saudara ngerti HP ya, misalnya ya HP ya. Misalnya saudara ngerti HP, ngertinya cuma bisa buat telepon. Ya toh? Aku ngejar HP karena aku butuh telepon. Aku ngejar HP, aku butuh telepon. Padahal dengan HP itu manfaatnya sekudang. Ya kan? HP kita itu sekarang ya bisa jalan ke surga, bisa ke neraka, bisa mau cari duit, bisa buang duit, ya kan? Nah, saudara, kalau saudara cari Tuhan hanya untuk mana mujizat? Mana aku mau gini? Mana aku gitu? Saudara salah besar. Karena di tempat Tuhan itu sudah ada sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Itu otomatis, itu sudah satu paket. Kalau saudara mencintai, itu sudah satu paket. Tapi kalau saudara cuma mau ngejar mujizatnya aja, saudara salah besar. Tapi kalau saudara mencintai, itu sudah satu paket. Satu paket. Saudara di rumah Tuhan sudah tersedia semuanya. Sudah ada sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber iman. Dan sumber segala-galanya. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kirapa sakarapa. Kiarapata karama yara sakarama. Kiarapata karama yara payara payro. Ropo sakarama rodadadade kiarama eropopo. Kiarama sakarama. Open heaven. Amen. Kiara papa. Terima. Kiara papa. Saudara, tadi siang ada yang di Zoom ini tiba-tiba minta doa saya. Dan tiba-tiba dia bilang, Bu, doakan saya supaya diberkati. Saya kepengen Bu menabur hamba-hamba Tuhan. Dan tiba-tiba malaikat itu sudah aktif dan saya bilang, angkat tanganmu, kamu akan merasa bergetar di tangan kananmu. Dan dia bilang, langsung bergetar. Saudara, percayai malam hari ini. Hatimu yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi bendara surga. Hatimu yang siap dipakai Tuhan untuk pelayan Tuhan. Apapun engkau, siapapun engkau. Orang lain tidak mengenalmu, tapi Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenal seleramu. Tuhan mengenal segala cerita ketulusanmu. Orang lain tidak mengenal engkau dan tidak perlu engkau harus dikenal. Yang penting Bapamu di surga. Kiarapa sakarapa dododododo. Kiarapa syukurmu. Ropo-popo, memang nutup lema. Ropo yododododo sikarapa. Kiarapa papa, ropo yododododo. Kiarapa syukurmu. Kiarapa papa, ropo yododododo sikarapa. Kiarapa papa, dulu. Sikarapa dododododo. Kiarapa papa, ropo yododododo. Kiarapa syukurmu.
Kiara papa robo redede kiara masyokoromo. Kiara papa robo redede sikara mara papa ora pasakaramu. Kiara maya sakarama yara papa ira yara sikaramu. Rapa papa. Saya enggak tahu detail namanya, tapi saya lihat beberapa ibu-ibu cewek yang engkau kalau disuruh bersujud, aku lihat ada malaikat yang memberi lantakan emas. Terima, akan ada kelimpahan yang suddenly, yang tiba-tiba, yang suddenly. Harataka sakaramaya rasyakarama. Apapun pelayanan kami Tuhan, Engkau memberi masa keemasan. Siapapun kami yang tulus, Engkau memberi masa keemasan. Kiara paya dada kiara masakaramo. Yesua rapa papa. Kiara pa. Kiara pasakaramo. Lepas semua rantai kemiskinan, semua rantai kemiskinan, semua rantai kemiskinan, semua rantai kebebalan, lepas rantai kebebalan, lepas horapaya rasakaramu, kutuk meranamu, lepas demi nama Yesus Hamasiah, lepas ikatan tali batin, ikatan tali di jiwa, semua kemiskinan, lepas semua ikatan di jiwa. Rapaya rasakaramu, merana dalam rohmu, merana dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, lepas. Kiara papa, karamaya rasakaramu. Yes Lord. Kiara papa. Yes Lord. Roh Kudus bilang jelas, yang ada masalah rumah tangga akan terjadi pembalikan keadaan. Terima keemasan dalam rumah tanggamu, terima jadi haramaya rasakarama. Yesua kiara papa. Kiara paya rasikaramu. Kiara papa. Rapa papa. Kiara papa. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang engkau sering hatimu kecut, hatimu kepahitan dengan sesama pelayan Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberi hati yang murni, akan ada hati keemasan, sehingga apapun karat-karat tidak berarti. Engkau hanya ketawa. Apapun diadu dengan apapun, emas tetap emas. Emas tetap emas. Diadu dengan perak, dengan tembaga, emas tetap emas. Kiara pasakarama. Kiara pasakaramu. Yesua rapaya rasikarama. Yesua. Thank you Lord. Yes Lord. Engkau datang hadiratmu kepada setiap mereka. Malaikat datangi setiap mereka. Datangi 30 provinsi dan bangsa-bangsa. Malaikat teritorial 30 provinsi. Haratakarabayalo syakaramo. Haramo rabayadadada irasikaramo. Harapapapapapa harabayadasikaramo. Kiarapapapapa. Di dalam nama Yesus Hamasiah, semua gereja-gereja yang dihancurkan oleh iblis detik ini, horapapapapa, malaikat empat penjuru mata angin, horapapapa membersihkan, horomoyolosikaramu, malaikat Mikael, malaikat kelimpahan, engkau memberikan masa keemasan dalam gereja-gereja Tuhan. Horayara sakaramu, haramotakaramu yara syikaramu, gereja-gereja Tuhan mengalami masa keemasan di dalam nama Yesus Hamasiah. Haranatakara yara sakaramu, hinara yara syakaramu, kiyaramu. Kiara papa. Yes Lord. Kiara papa. Tuhan bilang jelas, banyak yang kena kutuk berhutang. Malam hari ini akan dilebur Tuhan. Dan engkau muncul yang emas. Engkau bekerja di masa keemasan. Rapapapa. Di dalam nama Yesus Hamasiah, setiap karakter ikatan tali batin, kutuk berhutang,
kutuk merana, semua karakter yang menjadi tunggangannya iblis, yang menjadi pijakannya iblis. Haranata karamayara sikarama. Perintahkan malaikatmu untuk mencabut setiap mereka, setiap kami. Kiara papa papa hora payara sikaramo. Kiara papa papa. Tuhan bilang, di tempat ini saya lihat ada beberapa bapak yang kerjanya itu nyetir. Saya nggak tahu itu apa ya, entah Grab atau taksi atau apa, nggak ngerti. Tapi Tuhan bilang, itu pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Itu pekerjaanmu adalah penyembahan. Dan kau bisa menyetir dan cari jiwa. Dan kau bisa menyetir dan memuji Tuhan. Akan datang masa keemasanmu, yang tiba-tiba engkau akan ketemu orang harapayara sakaramu dan membuat pekerjaan dalam hidupmu. Kiramayara sikaramu, kiara papa papa papa. Keemasan dalam iman kami, keemasan dalam iman kami, dan bisa memindahkan setiap gunung masalah jadi gunung kemuliaan, kemenangan. Harapayara sikarama, kiara papa papa, honarayara sikaramu, kiara papa. Yeshua Hamasya. Setiap yang divonis dokter penyakit, kembalikan keadaan, kesehatanmu, masanya keemasan, masanya keemasan. Tidak ada bisa digerokoti oleh iblis. Sikaramayara pasekarapa, horapayara sikaramu. Tuhan, aku sepakat Tuhan kepada semuanya ini. Tanda yang kau berikan lebih dari cukup, lebih dari cukup. Kami tidak akan seperti Petrus yang selalu ragu. Harapayara sakaramo, rapayara sekaramo, kiaramo. Tuhan bilang, jangan pernah ragu. Jangan pernah berkata apa iya dan kapan. Dan Tuhan akan bilang, waktuku bukan waktumu, rancanganmu bukan rancanganku. Cukup percaya dan imanmu untuk action mencintai Tuhan. Action mencintai Tuhan. Kiara papa, kiara mayara sikaramu. Aku lihat jelas ada hati yang diberi Tuhan, ditempelkan hati emas. Dan orang ini akan melayani kepada orang-orang yang sakit hati, kepada orang gelandangan, orang-orang yang broken home, orang rumah tangganya yang rusak, anak-anak yang terlantar. Engkau diberi hati emas. Jangan tunda, pelayananmu berbeda. Rapas sokoromu, dimanapun engkau itu penyembahanmu. Aku melihat hati yang diberi emas. Haramayara sakaramo, rapayara sekaramo, kiaramo. Hinara yara yara sekaramo. Yesua, rapapapapapa, kiarama sekaramo. Terima kasih Yesua. Terima kasih. Terima kasih untuk janjimu yang tidak pernah engkau lalai menepati janjimu. Dan Tuhan yang tak bisa terkalahkan selalu membuat kita menjadi pemenang. Engkau yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kiara mayara pas syukromo rataka syukromo. Kiara mayara pa rayaro syakaramo. Kiara papa. Saya nggak tahu ya, tapi suara Roh Kudus gini. Ada beberapa hamba Tuhan yang di pelosok, saya lihat luar pulau, ya. Tuhan bilang, saya suruh ngomong sama mereka. Nanti boleh minta HP sama Bu Priscilla ya. Kalau memang ada hamba Tuhan, bukan satu. Rapasi karamata karapayaro syokoromo. Rapayro popo sikaramayra papa sokoromo. Kiara papa. Kiara papa papa. Ropoyro syakaramu. Horo popo. Kiara papa. Pak Ebron, saya lihat Bapak. Angkat tangan Pak Ebron. Ada jubah keemasan untuk Bapak akan dipercaya engkau memberikan makan bagi banyak orang. Haramayara sikaramogi araba. Yesua. Yehova Jireh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jubah yang kau berikan.
sebagai tanda Tuhan. Manusia di dunia Tuhan, kalau mempunyai pakaian seragam, itu dikenal pangkatnya. Itu menjadikan orang dunia takut. Apalagi ini Engkau memberikan Tuhan yang dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiara pasakarapa dede kiara sikaramo. Kiara papa ropo ero sikaramo. Kiara pa. Kiara papa horama ero sikaramo. Kiara papa. Koroma yara sikarama yara sikaramo rama yara sikaramo. Kiara mo. Koropopopopo. Kalau di tempat ini engkau yang merasa ibu-ibu dan janda, dan engkau merasa seringkali engkau sendirian, hari ini Tuhan bilang, aku memberi tugas kepada engkau. Engkau berdoa para untuk hamba-hamba Tuhan, karena di akhir zaman ini akan banyak iblis yang menyerang hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau orangnya, Tuhan akan mempercayai engkau. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Aku tidak akan membuat engkau kekurangan. Dan jangan pernah perkataan iblis di ambang bawah sadar untuk percaya, untuk seolah-olah engkau sendirian, untuk seolah-olah engkau menderita. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami sepakat dengan semua yang di Zoom dan di YouTube. Setiap ambang bawah sadar kami, harapata karamaya rasikaramo, pedang yang dari surga mengguntur dari langit membelah semuanya. Yehova Nisi, engkau yang berperang sampai tuntas. Yehova Mak, Yehova harapaya rasikaramo, Yehova Jireh yang menyediakan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, beri kami atmosfer keemasan yang tidak bisa terhisap dengan apapun virus. Kami perkatakan, kami mempunyai APD Kerajaan Surga, APD Yehova Nisi, APD Yehova Rafa, APD Makades, Elohim, Haramata Karamayara Sikaramo. Tidak ada virus dalam apapun, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam destiny kami, dalam pelayanan kami. Kami selalu mempunyai api cinta dan sukacita untuk melayani Engkau di atas segala-galanya. Maka setiap kelelahan, setiap atmosfer kuasa kegelapan, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu. Siapakah lawan? Sekalipun ada lawan, tetapi kabar baiknya tidak ada satupun yang bisa menang. Karena yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Beri kami mengerti cara lahir dari Allah. Bukan lahir dari DNA asing. Semua DNA asing Tuhan potong. Ora payara sakara mayara papayara yara syakara papa ora mayara syakaremo. Inara yara payara yara sakaramo. Kira papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini biarlah roh Allah melayang-layang. Di tempat ini biarlah roh Allah bekerja dengan kemauan-Mu. Terima kasih Yesus. I love you Lord. I love you. Kiara pasakarama. Kiara papa. Ropopopopo. Angkat tangan semua. Aku melihat ada urapan. Yes. Yes, aku terima kelimpahan keemasan dalam semuanya tuh. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam karakter, dalam destiny, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam semuanya Tuhan. Dalam berkat, dalam rekening-rekening kami. Semuanya Tuhan. Terima kasih Pak. Kiara pasyokoro sikarapo propopo. Terima kasih Pak. Semuanya Tuhan dari Tuhan dan untuk Engkau. Yesus HaMasiah. I love you Jesus. I love you Yesus. Perjanjian cinta everlasting itu Tuhan tidak pernah berakhir. Engkau memberikan kunci kerajaan surga
Apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan, sudah tidak bisa lagi Tuhan diambil oleh musuh. Dan kunci itu, Master Ki membuka segalanya. Menjadi bendara surga, lambatan jiwa-jiwa, kemenangan. Tidak ada spirit apapun. Sudah selesai. Masa keemasan, masa keemasan, masa keemasan. Jadi milik kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala puji hormat syukur kami kembalikan padamu. Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita sepakat ngomong amin.